Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tangerang Raya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Semester 2, Kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Lutfia Karimah MPD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 poin materi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional, yang kedua, apa saja landasan ketahanan nasional di Indonesia, lalu yang ketiga, apa saja asas-asas ketahanan nasional, berikutnya bagaimana kedudukan fungsi dan tujuan konsepsi ketahanan nasional, dan yang terakhir, apa saja ciri-ciri ketahanan nasional. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Syakila Salsabila dengan nomor NIM 241207100020. Yang kedua ada Lidiana Hamda dengan nomor NIM 241207100023. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Iis Nurkurotu Ain dengan nomor NIM 241207100024. Apa itu ketahanan nasional? Di sini saya menjelaskan ketahanan nasional. Ketahanan nasional kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan hambatan dan gangguan dalam kurung THAG, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Contoh ketahanan nasional, ada ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan sosial budaya, ketahanan keamanan. Yang pertama ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi, kemampuan suatu negara untuk menjaga stabilitas ekonominya meskipun terjadi gejolak ekonomi global atau kritis di dalam negeri, misalnya dengan verifikasi produk ekspor atau penguatan UMKM. Yang kedua ada ketahanan pangan, misalnya dengan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri dan mengurangi ketangguhan impor. Yang ketiga ada ketahanan sosial budaya, misalnya melalui dialog antar umat beragama atau pelestarian adat istiadat. Yang keempat ada ketahanan keamanan, yaitu seperti modernisasi alutsista atau peningkatan profesionalisme. Di sini lanjut pembahasan yang kedua, yaitu landasan ideal Pancasila. Ideal Pancasila sebagai ideologi negara menjadi landasan filosofis dan nilai-nilai luhur yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Contoh nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam menghadapi tantangan dan ancaman. Yang kedua ada landasan konstitusional, Undang-Undang 1445. Penjelasan di sini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan hukum yang mengatur struktur ketenegaraan dan hak serta kewajiban warga negara. Contoh pengaturan tentang sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dalam Undang-Undang Dasar 1445 menjadi
bagi pembentukan kekuatan militer yang menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga, ada landasan konseptual wawasan Nusantara. Penjelasan wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah. Dan contohnya, konsep wawasan Nusantara mendorong pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara terpadu untuk mendukung pembangunan ekonomi. Lanjut. Yang ketiga, penjelasannya ada asas-asas ketahanan nasional adalah tata-tata yang disadari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan dan keamanan itu adalah ketahanan nasional harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan menjamin keamanan negaranya dari berbagai ancaman. Contohnya, pembangunan ekonomi yang merata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kurung kesejahteraan dan penguatan sistem. Yang kedua, itu adalah komprehensif dalam kurung menyuluh terpadu. Penjelasan ini adalah ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh, baik aspek alamiah dan aspek sosial. Di dalam aspek alamiah itu ada geografi, demografi, kekayaan alam. Di dalam aspek sosial itu adalah ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ada contohnya juga, kebijakan pemerintahan yang mempertimbangkan dampak ekonominya, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, itu ada kekeluargaan. Kekeluargaan ini adalah asas ini menekankan pentingnya sikap kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan saling menghormati. Dalam membangun ketahanan nasional ini ada contohnya juga, masyarakat yang bahu-membahu dalam menghadapi bencananya, atau program-program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Yang keempat itu ada mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam itu adalah mengembangkan sikap tidak tergantung pada pihak lain dan mampu mengelola kekayaan serta potensi bangsa sendiri untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dan mawas keluarnya itu menghadapi dan memanfaatkan dinamik lingkungan strategis global serta mampu bekerja sama dengan bangsa lain tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya. Contoh, mawas ke dalam itu peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Dan mawas keluar itu contohnya aktif dalam organisasi internasional dan menjalin kerjasama bilateral untuk kepentingan bersama. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konsepsi ketahanan nasional. Kedudukan, fungsi, dan tujuan konsepsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.
Konsepsi ketahanan nasional berkedudukan sebagai ajaran dasar nasional yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia menjadi dasar konseptual dalam perumusan kebijakan nasional berlandaskan Pancasila sebagai ideologi nasional, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai wawasan geopolitik nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada berpikir yang terkotak-kotak. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan secara program. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah, geografi, kekayaan alam, dan aspek sosial, demografi, ideologi, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan mampu menetralisir pengaruh ideologi yang datang dari luar, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat mewujudkan sistem politik yang mampu menetralisir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi, mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyang oleh perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Ketahanan nasional dibutuhkan sebagai landasan dalam pembangunan dan menjaga stabilitas negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, agar tidak mudah terpengaruh gejolak global. Yang kedua, difungsikan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ketahanan nasional bertujuan menjaga eksistensi dan kelanjutan kehidupan bangsa, sekaligus mendorong pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang. Yang ketiga, mewujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional bukan kondisi statis, tetapi bersifat terus berkembang dan membentuk kekuatan strategis dalam menghadapi ancaman. Yang keempat, tidak hanya pertahanan, tapi juga menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan. Ketahanan nasional mencakup pendekatan komprehensif, mencakup non-militer seperti ancaman ideologi, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kelima, didasarkan pada metodologi Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra, aspek alamiah, geografi, kekayaan alam, dan demografi, dan Pancagatra, aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, yang membentuk fondasi ketahanan nasional. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan syarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Ketahanan sosial dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa yang ada di dunia ini selalu berubah dan perubahan itu sendiri senantiasa berubah pula. Yang ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya pembahasan tentang aspek ketahanan nasional. Didasarkan pada metode Astagatra, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagatra yang terdiri atas dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek alamiah yang di dalamnya terdiri dari geografi,
yaitu posisi letak geografis Indonesia terletak pada posisi silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan. Namun, aspek geografis Indonesia juga menggambarkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berkisar 17.000 pulau kecil yang dipisahkan oleh laut. Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka karakteristik setiap pulau satu dengan lainnya mempunyai ciri-ciri khas budaya, adat istiadat, keindahan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada kekayaan alam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekayaan alam yang terdapat di muka bumi tidak tersebar secara merata. Lalu yang selanjutnya ada kependudukan. Pendudukan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Yang kedua adalah aspek sosial, yang di dalamnya ada ideologi, yaitu ketahanan nasional di bidang ideologi dapat diartikan sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa dan negara. Selanjutnya ada politik. Ketahanan aspek politik dalam negeri, sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Ketahanan pada aspek politik luar negeri, yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Lalu ada ekonomi. Peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan pasal 33 lebih ditekankan bagi segi penataan kelembagaan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu ada sosial budaya. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari lingkungannya untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Lalu ada pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah daya upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti dan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya. Kesimpulan dari materi ini adalah ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Ketahanan ini berpijak pada Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara, serta didasarkan pada kerjasama. Ketahanan nasional mencakup aspek alamiah dan sosial, serta berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan dan menjaga keutuhan negara. Peran aktif masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting untuk memperkuat ketahanan nasional demi masa depan Indonesia yang aman dan sejahtera. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.